penonton semuanya. Kenalin nih, nama aku Najwa Syifa Nur Isani. Aku dari kelas BKI 5C. Hari ini aku akan siaran langsung. Ada sedikit materi nih dari aku atau sharing lah ya, bareng-bareng sama teman-teman semuanya nih yang lagi nonton. Nah, selamat malam para penonton yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas sebuah kondisi kesehatan mental yang mungkin belum banyak diketahui namun mempengaruhi cukup banyak orang di sekitar kita. Nah, kondisi ini disebut gangguan afektif musiman atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai seasonal affective disorder atau disebut dengan SAD. Nah, bayangkan ketika musim hujan tiba, langit yang kelabu, cuaca yang dingin dan kurangnya sinar matahari bagi sebagian orang. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan mereka, tetapi juga secara signifikan berdampak pada suasana hati dan kesehatan mental mereka. Nah, inilah yang dinamakan gangguan afektif musiman. Mungkin Anda semua atau teman-teman sekalian semua pernah mengalaminya, merasa sangat lelah dan tidak berenergi selama musim tertentu gitu. Nah, ingin tidur terus-menerus, nafsu makan yang meningkat, terutama untuk makanan yang manis dan tinggi karbohidrat tentunya gitu. Nah, sulit berkonsentrasi dan mereka tidak bersemangat untuk bersosialisasi. Jika gejala-gejala ini muncul secara berulang pada musim tertentu, bisa jadi teman-teman semua mengalami SAD yang tadi gitu. Nah, para ahli telah menemukan bahwa kondisi ini terkait erat dengan berkurangnya paparan sinar matahari yang kita terima gitu. Nah, sinar matahari ternyata memainkan peran penting gitu dalam mengatur jam biologis tubuh kita sendiri gitu, dan produksi hormon-hormon penting gitu teman-teman, seperti serotonin gitu yang mengatur suasana hati kita gitu, dan melatonin yang mengatur pola tidur kita sendiri gitu di malam hari. Nah, ketika paparan sinar matahari berkurang gitu teman-teman, nah tubuh kita itu mengalami gangguan pada produksi hormon-hormon di dalam diri kita gitu. Nah, yang perlu kita ketahui gitu teman-teman semua, SAD ini tuh bukanlah sekedar baby blues atau kesedihan biasa gitu. Ini adalah kondisi medis yang nyata dan membutuhkan perhatian serius gitu. Nah, kabar baiknya ada berbagai cara untuk mengatasinya gitu teman-teman. Nah, terapi cahaya misalnya gitu telah terbukti sangat efektif gitu dengan menggunakan lampu khusus yang meniru cahaya matahari gitu selama 20-30 menit setiap hari. Nah, banyak orang melaporkan perbaikan yang signifikan gitu dalam suasana hati mereka gitu. Nah, selain itu juga menjaga gaya hidup sehat juga sangat penting gitu. Kayak apa sih? Kayak berolahraga gitu secara teratur gitu. Meski hanya sebentar, tetapi kita itu harus gitu ya, penting banget itu olahraga gitu secara teratur gitu, supaya kita tuh lebih rileks aja gitu. Nah, sangat membantu gitu ya, meningkatkan suasana hati kita gitu, mengatur pola makan yang sehat juga gitu, terus juga mendapatkan tidur yang cukup dan tetap aktif secara sosial juga merupakan langkah-langkah penting dalam mengatasi SAD gitu. Nah, dalam beberapa kasus mungkin diperlukan bantuan profesional gitu. Nah, tidak ada yang salah dengan berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater gitu. Nah, mereka dapat membantu melalui terapi kognitif, perilaku, atau bahkan meresepsikan antidepresan jika diperlukan gitu, jika kitanya perlu gitu, atau teman-teman semua gitu yang mengalami. Nah, yang tak kalah penting adalah pencegahannya gimana sih gitu. Nah, selama memungkinkan, memaksimalkan paparan terhadap cahaya alami atau ruang kerja teman-teman di
di dekat jendela gitu, luangkan waktu untuk aktivitas di luar ruangan gitu saat cuaca cerah, dan jaga hubungan sosial tetap aktif gitu. Nah, kelola stres dengan baik dan perhatikan perubahan suasana hati teman-teman gitu seiring bergantian musim. Nah, ingatlah bahwa kita atau teman-teman semua tidak sendiri gitu dalam menghadapi kondisi ini gitu. Banyak yang mengalami SAD gitu dan bantuan selalu tersedia gitu. Nah, kesehatan mental sangat penting gitu ya dengan kesehatan fisik, dan tidak ada yang perlu merasa malu gitu teman-teman untuk mencari bantuan gitu jika teman-teman atau orang terdekat teman-teman yang kenal gitu ya, yang teman-teman dekat gitu mengalami gejala-gejala yang telah saya sebutkan gitu, pasti ada gitulah ya gitu. Nah, jangan ragu gitu untuk mengkonsultasi dengan orang yang profesional gitu, seperti orang kesehatan gitu. Nah, jadi mereka juga dapat membantu teman-teman gitu menentukan langkah terbaik untuk mengatasi kondisi ini gitu ya. Dengan pemahaman dan penanganan yang tepat gitu, SAD itu bukanlah kondisi yang harus menghambat kehidupan teman-teman gitu atau kita gitu. Nah, ada banyak cara untuk mengatasinya gitu. Nah, dan yang terpenting ialah menyadari bahwa kondisi ini tuh nyata dan dapat diobati gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan di teman-teman semua pernah mengalami atau yang Anda kenal gitulah gitu, pasti ada gitu pastinya gitu. Nah, melalui kayak ada ininya gitu, ada solusinya kayak gini gitu ya. Nah, begitulah ya. Demikianlah informasi tentang gangguan afektif musiman ini tuh. Semoga informasi ini tuh bermanfaat gitu bagi kita semua gitu, bagi teman-teman semua gitu, dan orang-orang terdekat kita. Dan ingat, matahari akan selalu terbit setelah hujan berlalu. Begitu pula dengan suasana hati teman-teman gitu kita gitu, yang akan membaik dengan penanganan yang tepat gitu teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.